Ya, satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Residensi Sastra dan teman-teman objektif.id. Malam hari ini kita akan bincang sastra bersama narasumber kita dari Ketua BEM UNT Universitas Fakultas Padang, akan berdiskusi tentang temanya yaitu pemuda bersastra martabat untuk bangsa. Kebetulan Mas Yura ini seorang yang sangat energik dalam bidang sastra ya, juga aktivis ini yang sering menggerakkan di kuliah-kuliahnya atau lingkungan sekitarnya. Beliau juga seorang puitis, gelarnya sebagai pujangga Asmaraoka dalam masa prosesnya ini yang sedang menggelora ya dalam berkarya. Selamat malam Mas. Selamat malam Mas Ito. Mungkin Mas Yura mau nyapa teman-teman dulu, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Kenalin, saya Didi Wiradi, biasa atau akrab ya disapa dengan Wira. Jadi saya berasal dari mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Nah, alhamdulillah kebetulan saya diamanahkan menjadi seorang ketua BEM Fakultas Bahasa dan Seni di UNP. Kelas. Ya, terima kasih. Oh ya Mas, kali ini kita akan mengulik tentang tema pemuda bersastra martabat untuk bangsa. Kalau kita melihat kata Insinyur Soekarno tadi, yaitu bagaimana seorang pemuda yang diskusi lebih baik daripada seorang pemuda yang membaca buku tapi untuk dirinya sendiri. Dari situ mungkin kita akan berangkat memulai atau meneliti sebuah karakter-karakter pemuda sekarang, juga perkembangan setiap masa ya, masa ke masa ya. Iya, masa ke masa. Mungkin bisa dimulai Mas. Oke, berbicara tentang sastra, sebenarnya terlalu banyak orang yang mengaku gemar sastra, mengaku orang yang ahli sastra. Namun pada hakikatnya adalah orang yang ahli sastra itu adalah orang yang memang memiliki potensi dan memang orang-orang yang benar paham di bidang sastra itu sendiri. Nah, namun kebanyakan pada saat ini adalah orang mengklaim dirinya itu adalah orang penggiat sastra ataupun ahli sastra. Namun ya mungkin sama-sama kita ketahui Mas, untuk pengakuan itu tadi ya memang berdasarkan sepak terjang kita dan bagaimana orang lain melihat pergerakan yang kita lakukan, karya-karya yang sudah kita tulis. Nah, dari situlah baru bisa dikatakan. Jadi gelar sastra, ahli sastra tadi bukan atas diri kita gitu Mas. Ya memang itu berdasarkan pandangan orang lain dan bagaimana orang lain mengakui kita gitu. Iya. Kalau kita menarik lagi ke belakang, itu kan tadi sempat berkata tentang potensi. Potensi itu bisa digiring atau memang harus natural? Kalau berbicara natural atau tidaknya, tidak bisa dikatakan natural. Kita ini bisa sastra enggak Mas? Iya. Karena ya memang berdasarkan apa yang telah ia dapatkan, misalnya dalam meneliti atau mengkaji beberapa hal tentang bagaimana itu sastra, apa itu sastra. Dan istilahnya ketika orang memang bisa dikatakan, mohon maaf Mas, orang bisa dikatakan tukang pengacu semen dan untuk pembangun rumah, itu tidak bisa kita katakan dia mengerti semen itu terbuat dari apa. Nah, namun yang mengerti semen tadi adalah orang yang menciptakan semen. Begitu juga sastra Mas.
Nah, jadi orang yang bisa menciptakan sebuah karya sastra itu bukan berarti ia memahami keseluruhan sastra tadi. Dan begitu juga sebaliknya, orang-orang yang ahli dalam sastra, orang yang mengerti apa itu sastra, ya belum tentu mereka bisa menciptakan sebuah karya sastra gitu Mas. Berarti memang kita perlu apa ya, penggalian dari diri sendiri ya Mas. Iya, benar Mas. Jadi memang dari kita tuh harus bisa pahami dulu potensi kita kemana, dan jika memang kita tidak mengerti apa itu sastra, ya silakan banyak buku-buku pengantar seperti pengkajian kesusastraan atau hal-hal yang berbau dengan sastra, itu bisa kita jadikan referensi untuk kita memahami apa sih itu sastra, begitu Mas. Iya. Jadi itu kan untuk memulai dari diri kita atau siapapun yang ingin berkarya atau menjadi seorang penyair atau sastrawan nih Mas. Tapi kan di sini kita akan membahas pengaruhnya Mas. Pengaruhnya sebagai seorang penyair sastrawan di bangsa ini bagaimana gitu. Oke. Kalau pengaruh seorang sastrawan, sebenarnya banyak juga ya orang-orang yang salah kaprah antara penulis, pengarang, dan sastrawan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, sastrawan ini belum tentu dia menjadi seorang penulis, belum tentu dia seorang pengarang. Nah, begitu juga sebaliknya Mas. Jadi kalau berbicara tentang pengaruhnya, objek dan tujuan dari seorang sastrawan dengan penulis itu beda Mas. Kalau memang misalnya penulis atau pengarang, itu tentunya mereka tetap menulis ke dalam dunia sastra contohnya. Nah, namun orang-orang yang ahli sastra atau katakanlah sastrawan, ya bukan berarti orang itu bisa menciptakan sebuah karya sastra gitu Mas. Pada tahun berapa kemarin ada problematika yang mana orang yang telah menulis beberapa novel ya contohnya karya sastra, dan dia mengklaim dirinya seorang sastrawan gitu Mas. Padahal seorang sastrawan dan pengarang itu yang saya tahu ya sangat berbeda Mas. Begitu. Jadi tidak bisa semena-mena orang yang menulis puisi, menulis cerpen, menulis novel itu sastrawan. Bukan. Kalau sepengetahuan saya Mas, begitu. Jadi kembali lagi, kalau berbicara pengaruh seorang sastrawan, tentunya sangat berpengaruh Mas. Apalagi pada saat ini banyak orang-orang yang masih apatis, banyak orang-orang yang tidak peduli dengan sastra. Kenapa? Karena masih banyak orang yang belum mengetahui bagaimana representasi dari karya sastra tadi Mas. Begitu. Contohnya, orang enggan untuk belajar sastra, katakanlah itu belajar puisi, karena mereka beranggapan apa sih pentingnya puisi dalam kehidupan. Padahal karya-karya sastra yang dilahirkan oleh seorang pengarang itu berdasarkan bagaimana mereka mendapatkan pengalaman, pembelajaran hidup di dalam kehidupan nyatanya, yang mana hal tersebut dituangkan ke dalam karya sastra gitu Mas. Untuk menganalisis Mas, kita kan perlu poin-poin tertentu untuk menyaring lagi bagaimana sih penyair-penyair atau sastrawan yang sesungguhnya yang untuk kita jadi panutan. Ya. Itu kan juga penting untuk kita memulai menumbuhkan jati diri kita juga sebagai seorang penyair kan. Kita juga perlu mendeteksi itu. Kalau menurut Mas Pra gimana? Sastrawan di Padang ada seorang sastrawan yang bernama Profesor Hasan. Dia juga termasuk aktivis 98 juga. Nah, namun ketika orang yang bisa diklaim atau bisa dikatakan seorang sastrawan, ya bagaimana sepak terjang dia, karya-karya yang ia ciptakan, dan bagaimana pengaruh hidup dia itu dalam dunia sastra gitu Mas. Dan teori-teori yang telah ia miliki dalam
dunia kesusastraan gitu Mas. Nah, kalau untuk menjadikannya panutan, tentu kita harus meninjau kembali tujuan kita untuk belajar sastra tadi apa. Misal, kalau kita belajar sastra, contohnya belajar puisi, biar dianggap untuk keren-kerennya saja gitu. Mungkin banyak juga anak muda yang menulis puisi, bahkan menulis puisi saja masih kopas gitu Mas. Masih mencuri karya-karya orang, dan itu dianggap karya mereka sendiri gitu. Jadi kalau memang kita ingin benar-benar menjadikan seorang panutan, ataupun katakanlah kita belajar dari seorang sastrawan tadi atau pengarang, kita lihat bagaimana latar belakang dia, bagaimana cara dia menulis. Mungkin banyak genre-genre, banyak jenis-jenis tulisan yang mana dari beberapa tokoh tadi sesuai dengan cara kita menulis juga gitu Mas. Jadi ya dari situ kita bisa ambil beberapa cara dia menulis atau bagaimana genre dia menulis, dan jika kita rasa kita bisa menikmati karya sastra kita tadi yang sesuai dengan alurnya, ya silakan kita geluti gitu. Mungkin kalau penyair sekarang itu kan yang dapat kita rasakan apa ya, karyanya yaitu Djoko Pinurbo itu. Kalau puisi ya Mas? Iya, puisi ya. Kalau dulu kan misal ada LS Rendra, Anwar yang mempengaruhi mental-mental kejuan pemuda pada zaman itu ya. Itu. Kalau saat ini itu Jokpin itu puisinya itu sangat melekat gitu. Mudah diresapi itu buat seluruh kalangan. Jadi puisi itu menjadi sangat terpandang, bahkan dengan karya-karya Jokpin yang sangat luar biasa. Dia itu seperti menciptakan reformasi puisi baru sebenarnya kalau kita lihat kan dengan gaya-gayanya itu. Nah, kebetulan ya sekarang dia juga masih berasiat, ya semoga diberi kesehatan buat teman-teman semua. Kembali ke tema Mas, ini kan kita akan mendalami tentang pemuda ya, dalam bersastra ya Mas. Ya. Sampai itu kan masanya sangat panjang sampai mempengaruhi juga ke bangsa, anak-anak bangsa juga Mas. Mungkin pergerakan-pergerakan apa Mas, yang dapat kita lakukan sebagai seorang sastrawan masa kini ya, untuk menjaga, kalau sastra kan kebutuhannya kan juga menyangkut tidak hanya untuk diri sendiri Mas. Mungkin kalau masa dulu ada W.S. Rendra yang berani menguatkan atau mengungkapkan sebuah apresiasi masyarakat ke pemerintah misalnya. Juga ada wujud kol yang sampai hilang gitu ya. Ya, mungkin kita akan perlu tahu gitu Mas, tentang sebagaimana sih langkah yang lebih luas yang tidak hanya untuk diri kita sendiri sebagai seorang sastrawan muda yang mungkin di masa-masa sekarang ini. Mungkin kalau dari saya pribadi, tentunya kita harus bisa mengkorelasikan dan bisa menciptakan sebuah karya sastra tadi tepat pada sasaran Mas. Kalau berbicara tentang perkembangan ya, perkembangan untuk pemuda dan pemuda itu untuk bangsa melalui karya sastra tadi, ya tentunya kita harus bisa meyakinkan orang-orang bahwasanya sastra itu contohnya puisi lah, katakanlah puisi itu merupakan sebuah bentuk bagaimana ya dikatakan, salah satu bentuk peluapan emosi juga ya, atau mengekspresikan jiwa kita yang mana itu melalui tulisan gitu. Contohnya jika kita memang ingin membangun atau memberikan semangat kepada para pemuda, ya tentunya kita lebih bisa terfokus kepada karya sastra. Contoh novel karya Golagong yang mana beliau itu adalah seorang difabel ya. Namun dibalik kekurangan beliau bisa loh menjadi seorang jurnalis, menjadi seorang penulis. Nah,
Jadi dengan tulisan salah satu karya novel beliau itu, nama novelnya adalah Pasukan Matahari. Jadi dia menceritakan kisah hidupnya, Mas. Iya. Bagaimana perjuangan dia ketika tangan dia harus diamputasi, lalu bagaimana dia mendapatkan diskriminasi. Namun ada poin-poin penting di sana, Mas. Nah, dan di situ Gulgong memasukkan bagaimana perjuangan seorang tokoh di dalam novel, dan itu ada kaitannya di dalam dunia nyata, Mas. Iya. Dan dia secara langsung memberitahu atau menceritakan pengalaman hidupnya agar bisa memberikan semangat kepada pemuda-pemuda khususnya yang mengalami disabilitas. Gitu. Bahwasanya orang difabel, orang yang mengalami disabilitas itu juga bisa berkarya, juga bisa sukses gitu. Iya. Itu salah satu contoh karya sastra yang membangun semangat pemuda, Mas. Iya, itu berarti kan cara kita berkarya itu tidak harus mengasal cari berita atau sumber-sumber yang jauh-jauh dulu. Kita bisa berangkat dari diri kita sendiri atau kisah kita, lingkungan kita seperti apa, kehidupan keseharian kita seperti apa. Mungkin kan berangkat dari situ kita bisa melebarkan ya, Mas, melebarkan atau mengangkat diksi-diksi yang lebih tertangkap secara luas untuk teman-teman atau pembaca yang lainnya. Mungkin seperti yang yang ditulis Balkon gitu ya, itu kan ketemu relasinya. Tapi ya mungkin kalau anak muda ya, Mas, yang zaman sekarang itu, kalau saya menghadapi sendiri, kebetulan kan saya juga kurator di Residensi Mas. Memang sangat sarkas banget tuh masa-masa pemuda sekarang, padahal kan seharusnya dia harus bisa menemukan bahasa yang lebih satir ya, mungkin kan seperti itu. Keperluan antara sarkas dan satir itu ada waktu tertentu enggak, Mas, untuk berkarya tentang seputar itu? Antara satir dan sarkas, Mas. Iya. Menurut saya disitulah salah satu bentuk keindahan dalam puisi. Nah, ketika kita mengeluarkan kata-kata sarkas itu sebenarnya boleh-boleh saja. Iya. Nah, namun kita ambil contoh ketika kita ingin mengkritik suatu kebijakan, katakanlah itu kebijakan seorang rejim. Iya. Ketika kita memakai kata-kata sarkas atau kita memasukkan diksi-diksi yang sarkasme, di situ kita bisa terjerat. Nah, lalu peran puisi yang benar dengan puisi tadi, kita bisa menggunakan yang kata-kata satir, Mas. Dan kita bisa terbebas dari itu. Karena kita tidak secara blak-blakan, tidak secara gamblang menjelaskan A padahal itu A gitu. Jadi ya kita tidak perlu mengatakan bahwa saya contoh pemerintah ini bla 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 gitu. Kita tidak perlu sebenarnya, Mas. Karena kita juga bisa terjerat UTE ya. Jadi kita menggunakan satir, kita menggunakan diksi-diksi yang katakanlah itu secara halus namun tepat pada sasaran, Mas. Begitu. Iya. Ambil ngopi dulu. Tapi itu tadi, Mas, kalau berbicara tentang pemuda bersastra, saya lihat juga contoh di Sumatera Utara juga banyak penggiat-penggiat sastra seperti komunitas sastra yang ada di Medan. Itu memang mereka masih memberikan wadah untuk teman-teman yang hobi bersastra ya, contohnya tadi puisi. Jadi upaya yang mereka lakukan adalah mengapresiasi karya sastra tadi, dan itu mereka pentaskan begitu ya. Contohnya di musikalisasi puisi, atau mereka menyelenggarakan sebuah event tentang puisi. Jadi secara tidak langsung pemuda-pemuda yang paham atau sedikit banyak yang mengerti tentang sastra, mengerti tentang puisi, merasa terpanggil juga ya, Mas. Iya. Nah, dari situlah peran sebenarnya dari kita-kita yang penggiat sastra ini, bagaimana cara kita merangkul orang-orang agar lebih mendapatkan wadah untuk berkarya tadi, Mas. Gitu.
Mungkin kalau di Padang sendiri puisi yang apa ya, kayak bagaimana tuh Mas yang sering ditemukan dari Mas Bra, atau tentang romansa atau tentang perjuangan atau tentang apa itu? Sebenarnya kalau di Padang tidak ada bedanya sih Mas. Saya lihat dengan katakanlah itu puisi-puisi yang ada di Sumatera dengan yang di Jawa. Sebenarnya sama saja. Cuman kalau di Minang tuh emang ada sebuah karya sastra ya menggunakan bahasa mereka, dan ada seperti pantun-pantun lama begitu. Dan kalau tentang perkembangan sastra, perkembangan puisi, saya rasa tidak ada bedanya gitu Mas. Iya. Pemuda-pemuda sana juga sama saja kok menulis puisinya gitu. Ya, kalau saya sendiri melihatnya apa ya, setiap daerah itu punya gaya pengungkapan yang berbeda ya Mas. Mungkin iya, kalau di Jawa kayak apa, gaya narasinya lebih apa ya, lebih banyak majas-majasnya yang didekatkan lagi Mas tentang apa yang ingin disampaikan. Tapi terkadang yang ya itu mungkin bisa ditemukan apa, bisa dititeni apa ya, bisa dititeni Perhatikan. dia diperhatikan puisi ini asal dari mana. Tapi ya sebenarnya apa yang ingin disampaikan sama, intinya seperti itu. Betul. Cuman kalau sejauh ini yang saya lihat, Iya. untuk pemudanya penulisan puisinya ya sama saja. Cuman ada beberapa orang yang ya menulis puisi masih, jika ia menjelaskan A ya dia tulis A gitu. Iya. Saya kalau menulis puisi ini kan, yang setahu saya ketika kita ingin menulis tentang A, ya kita keliling dulu A, B, C, D sampai Z dulu, baru nanti sampai ke A gitu. Padahal ya A. Iya. Itu puisi sebenarnya gitu. Iya. Kalau saya sendiri dulu itu apa ya, memandang sastra itu tidak hanya sebuah karya yang ditulis Mas. Dia juga sangat lekat dengan budaya, dengan etika gitu. Sastra ya? Iya. Jadi kalau ini kan saya sendiri muncul dari alma mater santri Mas. Dimana di sana itu ada syair-syair nadoman gitu Mas. Itu juga kalau di Arab mungkin sastranya Arab kan seperti itu ya. Dan itu bagaimana cara disampaikan dengan sangat indah. Kalau diterjemahkan itu juga bahasanya tidak terlalu menyinggung banget, atau kita bisa menikmati sebuah hidangan ilmu tapi disampaikan secara sastrawi Mas. Seperti itu. Jadi kalau menurut Mas Pra, apakah yang perlu kita sampaikan itu sebuah pengalaman saja, atau kita juga perlu apa ya, mencoba riset sebuah pengetahuan yang ada di buku-buku misalnya, terus disampaikan melalui karya, itu perlu juga atau tidak Mas, semacam itu? Berarti untuk sumber dia menulis puisi Iya. gitu ya Mas? Kalau dia baca-baca dari buku orang kan itu contoh, itu seperti ini Mas, kalau mereka memang belajar ya dari buku-buku lain itu, ya kalau memang kita ciptakan sebuah puisi berdasarkan pengalaman, bukan karya sastra tadi kan memang representasi atau pengalaman-pengalaman yang didapatkan dari orang tersebut. Cuman kalau memang dia membaca puisi karya orang lain, dan yaitu bisa katakanlah dia menulis puisi itu tadi ya karena membaca buku orang lain, boleh-boleh saja sebenarnya. Tapi kita tidak boleh meniru isinya gitu. Kita tidak boleh meniru tulisannya. Namun bisa kita jadikan bahan perbandingan gitu Mas. Iya. Jadi alangkah baiknya kita ya menciptakan ciri khas kita sendiri. Iya, betul itu ya Mas. Betul. Menciptakan ciri khas sendiri. Apalagi untuk
kepentingan kita sebagai seorang pemuda ya, yang harus peka dengan lingkungan, keadaan masyarakat negara kita itu sedang seperti apa, apalagi ini menghadapi masa politik ya. Sangat banyak tabrakan atau benturan yang di luar nalar mungkin ya. Kalau membahas tentang itu Mas, ini agar apa ya, kita juga sebagai apa ya, seorang yang berkecimpung di dunia sastra mungkin menetralis sebuah pendapat masyarakat tentang hal semacam itu Mas, ruwet atau apa. Ada nggak sih peran penting yang harus kita lakukan juga di sana? Dari karya sastra gitu Mas? Iya. Sebesar apalah pengaruhnya itu kalau kita menulis? Pengaruh menulisnya? Iya, dengan dalam keadaan semacam ini. Ya, apa kita perlu menyajikan juga apa tema-tema hal semacam itu apa? Berarti tentang ini ya, misalnya kalau banyak orang yang menyebar hoax gitu. Iya. Kalau memang ada di satu kalangan yang membuat berita-berita hoax dan bagaimana cara kita untuk menangkalnya dari sudut karya sastra, ya silakan saja kita berikan mereka ultimatum bahwasanya ya dengan puisi tadi kita ya mencoba mengingatkan mereka, mencoba menyenggol mereka bahwasanya berita-berita hoax seperti itu ya tidak menguntungkan, bahkan merugikan orang lain begitu. Sebenarnya jujur saya pribadi juga belum pernah menulis puisi ya untuk menjadi orang penyebar hoax itu. Iya. Belum pernah. Tapi tentang mengkritiki atasan pernah belum Mas? Sering. Sering. Ya, memang itu peran sebagai pemuda ya. Jadi maksudnya kan kalau kita punya potensi dalam dunia seni sastra misalnya, ya kita jangan bungkam, kita juga harus berkontribusi juga ya untuk tentunya melihat situasi apa sih yang perlu kita tulis dari tema yang perlu kita angkat juga itu. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Gigi? Iya. Gak ada. Oke, pembahasan setelah ini pembahasannya apa nih? Stand up penutup bagus. Oke, close statement ya. Jadi untuk dari saya untuk lebih ke pesan ke diri sendiri sih Mas. Iya. Pesan ke diri sendiri dan untuk teman-teman yang belajar tentang puisi, belajar tentang sastra. Pertama ya harus kita pahami apa tujuan kita untuk menciptakan sebuah karya sastra. Nah, jika kita hanya sekadar menikmati, ya silakan nikmati karya-karya sastra. Namun jangan pernah mengatakan bahwasanya karya sastra itu buruk, karya sastra yang tidak layak dibaca. Jangan pernah beranggapan seperti itu, karena pada hakikatnya karya sastra itu menilainya adalah subjektif. Kita tidak bisa mengatakan bahwasanya tulisan si A kita menilainya buruk, dan kita tidak bisa mengklaim bahwasanya ada orang lain yang mengatakan karya sastra tersebut baik. Karena pada hakikatnya karya sastra itu cara memandangnya tergantung subjektivitas seorang pembaca. Gitu. Jadi kesimpulannya kita sebagai seorang yang dianugerahi potensi tentang rasa tentunya kalau sastra itu jangan enggan atau bungkam untuk menyampaikan aspirasi kita. Tidak perlu kita berkoar-koar mengkritik orang lain, tapi kita bisa berangkat dari diri kita sendiri, kita menyampaikan secara natural. Jangan takut karya kita itu wah ini tidak akan sampai ke orang membaca. Itu sastra itu adalah subjektif, tergantung penilaiannya. Dan
tersampaikan atau tidak itu sebenarnya apa ya, tetap tersampaikan ya Mas, tetap tersampaikan. Itu kan kalau orang itu mempunyai apa ya, frekuensi masing-masing dan keadaan atau idealis masing-masing. Jadi tetaplah kita berkarya menjadi pemuda yang produktif, yang bisa membangun atau mengangkat martabat kita melalui karya-karya kita. Betul. Oke Mas Firman, terima kasih atas waktunya. Ya, tapi ya gitu, sedikit lagi Mas. Ya. Sebagai anak muda, jangan pernah diam. Kan ini tadi demi martabat, Iya, martabat untuk bangsa. martabat untuk bangsa ya. Jadi jangan pernah berpikir teman-teman itu tidak berguna. Iya. Meskipun ya emang sebenarnya nggak berguna gitu. Enggak. Jadi ya ketika kita merasa diri kita tidak berguna untuk bangsa, contohnya sekecil apapun perjuangan yang kita lakukan, sekecil apapun pergerakan yang kita lakukan, yakinlah sedikit banyaknya hal-hal baik yang terus kita lakukan itu bisa memberikan hal positif untuk orang lain. Ya contohnya tadi, secara skala besarnya adalah untuk martabat bangsa itu sendiri. Namun sebelum kita pergi untuk membangkitkan martabat bangsa, melalui karya sastra juga kita bisa loh. Iya. Kita Indonesia bisa menciptakan sebuah karya sastra, dan karya sastra itu bisa kita angkat, bisa kita ciptakan, bisa dinikmati orang lain, dan itu memotivasi pemuda-pemuda saat ini. Begitu Mas. Iya, oke, terus ini karena kalau waktunya sudah hampir 1 jam, kita harus pamit undur diri. Namun sebelumnya terima kasih kepada Mas Hura yang atas waktunya ya, jauh-jauh dari Padang hadir ini di Kendal. Terima kasih juga kepada Mediaaktif.id sudah memfasilitasi, dan Bapak Selamat Prihatin yang sudah memfasilitasi sebagai omah kopi proletar. Semoga ini istiqomah dan terus memberi manfaat ya. Jadi karya Pak Selamat Prihatin tidak hanya sebuah karya sastranya saja Mas, tapi ini kopinya juga sangat luar biasa untuk penikmat kopi ya, agar semakin energik. Mas, terima kasih ya sebenarnya. Kami undur diri dulu. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu cukup dewe.